Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodi Ferdiansyah dengan NIM 213830410110. Saya mahasiswa program studi akuntansi syariah kelas A semester 3 IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Nizam Al-Mulk, dengan judul pada video kali ini yaitu Pandangan Nizam Al-Mulk tentang Hisbah dan kontekstualisasinya dalam perekonomian Indonesia. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait dengan biografi daripada Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk sendiri memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Hasan bin Ali Ibnu Ishaq Al-Tusi. Beliau sendiri dilahirkan pada tahun 408 Hijriah atau 1018 Masehi. Beliau dilahirkan di sebuah kota kecil Ratkan atau Nukhon yang terletak di pedalaman Tus, sekitar 50 mil ke utara Masot di Persia. Adapun dalam bidang pendidikan, beliau mendapat pengetahuan pertamanya di Tus dan menyelesaikannya di Isfahan. Beliau mempelajari hadis dan fikih atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan beliau sebagai seorang yang berprofesi hukum yang berguru pada Abdus Somad Kunduraji, dan kemudian beliau belajar lagi dengan seorang alim Syafi'i bernama Imam Muwafi dari Nisapur. Selanjutnya di sini yang tak kalah pentingnya untuk saya bahas yakni terkait dengan karya daripada Nizam Al-Mulk. Nah, salah satu karya beliau yang cukup terpopuler dalam bidang ekonomi yaitu beliau menyumbangkan pemikiran ekonomi yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Book of Government or Rule of the King atau yang dikenal juga dengan Syiar Al-Mulk. Nah, di dalam buku beliau di sini memberikan penjelasan terkait dengan administrasi pemerintahan Islam, tata kelola pemerintahan Islam, upah yang layak dari kekhalifahan Islam, penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintahan Islam, dan mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan kekhalifahan Islam. Selanjutnya di sini yaitu kita akan masuk pada pembahasan inti. Nah, namun sebelum saya membahas inti dari pemikiran tokoh Nizam Al-Mulk terkait dengan al-hisbah di sini, maka afdol bagi saya kalau tidak memberikan sekilas apa maksud dari hisbah itu sendiri. Nah, apa maksud dari hisbah itu sendiri? Nah, secara etimologi al-hisbah di sini berasal dari bahasa Arab yaitu hasabah yahsubuh hisaban, yang berarti menghitung, mempertimbangkan atau juga mengkalkulasikan. Adapun secara terminologi ada 3 poin penting terkait dengan hisbah di sini. Poin pertama, hisbah di sini ialah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Poin kedua yaitu tugas utama hisbah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga yaitu tugas khusus hisbah di sini adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Nah, secara sederhananya, hisbah di sini adalah lembaga pengawas yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga dapat tercapainya keadilan sesuai dengan syariat. Nah, untuk hisbah sendiri diletakkan atau diciptakan langsung fondasinya pertama kali oleh Rasulullah. Beliaulah yang menjadi muhtasib atau orang yang mengawasi pertama kali dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Kemudian untuk perlembagaan al-hisbah di sini dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu dia melantik dan menetapkan bahwasannya al-hisbah di sini adalah departemen pemerintah yang resmi. Dari penjelasan pemaparan saya tadi terkait dengan al-hisbah di sini, jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya
pengawasan terhadap aktivitas ekonomi itu atau yang dikenal dengan al-hisbah merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah negara untuk menjamin persaingan usaha dari praktek-praktek yang bisa merugikan pihak lain, juga sebagai media antara pemerintah terhadap masyarakat pelaku aktivitas ekonomi. Nah, hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku aktivitas ekonomi dan masyarakat tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan atas aktivitas ekonomi dan akan mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada pembahasan inti, yakni terkait dengan pandangan Nizam al-Mulk terkait dengan lembaga al-hisbah. Nah, dalam video ini dapat kita ketahui bahwasanya saya memaparkan terkait dengan gambar fondasi. Apa sih kaitannya dengan fondasi di sini? Nah, mari kita simak pada penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, menurut Nizam al-Mulk, beliau memandang bahwasanya institusi al-hisbah di sini adalah fondasi sebuah negara dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat. Nah, menurut beliau, pekerjaan hisbah ini harus dikuatkan oleh raja dan pejabat lainnya, karena lembaga hisbah di sinilah merupakan salah satu fondasi negara dan merupakan produk keadilan. Sebagaimana layaknya sebuah fondasi yaitu dalam sebuah rumah, kalau tidak ada fondasinya, tentu rumah tersebut tidak akan kokoh. Oleh karena itu, saking pentingnya lembaga al-hisbah di sini oleh Nizam al-Mulk diumpamakan sebagai sebuah fondasi negara. Beliau juga menjelaskan bahwasannya dampak dari pengabaian daripada institusi hisbah ini, beliau uraikan dengan jelas bahwa jika raja mengabaikan terhadap masalah ini, yang akan terjadi yaitu orang miskin akan menderita dan para pedagang di pasar akan membeli sesuka mereka dan menjual sesuka mereka. Dan penjualan dengan pikiran pendek akan mendominasi, kejahatan akan merajalela dan hukum ilahi ditiadakan. Selanjutnya terkait dengan al-hisbah di sini menurut Nizam al-Mulk, yaitu beliau juga mengatakan bahwasannya di setiap kota harus ada mustahik atau pengawas yang bertugas memeriksa timbangan dan harga serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Ia harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dibawa dari wilayah-wilayah terpencil dan dijual di pasar-pasar untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjujuran. Bobot dijaga dengan benar dan prinsip-prinsip moral dan agama juga harus dipatuhi. Nah, dari pandangan Nizam al-Mulk di sini sudah jelas bahwasannya pengawasan pasar atau al-hisbah itu sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, lantas hisbah dalam konteks perekonomian Indonesia seperti apakah? Nah, dalam konteks perekonomian Indonesia, lembaga perekonomian di Indonesia yang fungsinya dan tugasnya hampir sama dengan lembaga al-hisbah di sini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu DPS dan DSN MUI. Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS ialah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama daripada DPS di sini adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun lembaga perekonomian yang kedua yang memiliki tugas fungsi yang hampir sama dengan lembaga al-hisbah ini yaitu adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di sini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas pasar tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, KPPU di sini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah,
tugas antara Al-Hisbah dengan KPPU di sini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap ekonomi, di mana tugas daripada KPPU sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya distorsi dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. Yang kedua, yaitu mencegah praktek monopoli. Yang ketiga, yaitu mengatur kebebasan pasar. Yang keempat, yaitu regulasi harga. Dan yang terakhir, yaitu mencegah riswah atau persekongkolan tender, dan juga mencegah tadlis atau kecurangan para pelaku usaha. Lembaga yang ketiga yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam konteks Al-Hisbah, OJK di sini merupakan lembaga dengan peranan yang sama seperti Al-Hisbah, yakni dalam pengawasan kegiatan perekonomian, khususnya di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Otoritas Jasa Keuangan di sini ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun di sektor non-perbankan. Adapun lembaga perekonomian yang dalam konteksnya hampir sama dengan lembaga Al-Hisbah yang terakhir, yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia. Nah, Bank Indonesia di sini merupakan bank sentral yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral di sini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah di sini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan terhadap nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, lantas bagaimana sih kontekstualisasinya dengan lembaga Al-Hisbah di sini? Nah, dalam konteks Al-Hisbah, Bank Indonesia di sini juga memiliki peranan yang sama seperti Al-Hisbah, terutama dalam menjaga kestabilan harga. Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya mengatur seefektif mungkin agar kestabilan harga dapat tercapai, yakni dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, dengan adanya pengaturan tersebut, secara tidak langsung yang namanya inflasi atau kenaikan harga secara keseluruhan dapat ditekan, sehingga tercipta kestabilan harga, di mana salah satu ciri tugas daripada Al-Hisbah di sini yaitu menjaga kestabilan harga dalam pasar atau dalam perekonomian tetap stabil. Demikianlah video singkat dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.